sebelum ke sana kita ulas dulu tentang MPASI ya. MPASI adalah makanan pendamping ASI yang mulai kita perkenalkan kepada anak-anak setelah ASI eksklusif selesai. Kan 0 sampai 6. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina yang hari ini kita akan berbincang bersama dokter spesialis gizi kliniknya Rumah Sakit Hermina Banyumanik nih dengan Dokter Minidian. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dira. Mbak Dira apa kabar? Alhamdulillah baik dok. Oke, kemarin tanggal 25 Januari itu bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang ke-64, betul ya dok ya? Oke. Dengan tema tahun ini MPASI kaya protein hewani untuk cegah stunting, begitu benar ya dok ya? Oke, stunting ini masih sangat dipermasalahkan di Indonesia ya dok ya, sehingga Kementerian Kesehatan itu sangat menegaskan untuk pemberian MPASI seperti itu. Kira-kira nih dok, kan dengan tema tahun ini itu protein hewani, apakah kandungan yang ada di protein hewani itu sih dok sehingga dia bisa mencegah stunting seperti itu? Baik, sebelum ke sana kita ulas dulu tentang MPASI ya. MPASI adalah makanan pendamping ASI yang mulai kita perkenalkan kepada anak-anak setelah ASI eksklusif selesai. Kan 0 sampai 6 bulan full ASI, setelah itu umur 6 bulan ASI sih masih lanjut. Nah, ini mulai didampingi oleh makanan pendampingnya. Yang sebetulnya kalau sebelum masuk ke protein hewani isinya apa saja, kita harus tahu dulu nih syarat-syarat yang baik atau MPASI dikatakan baik kalau memenuhi 4 syarat yang disampaikan oleh WHO. Apa itu? 1, waktunya harus sesuai. Waktunya kapan? Yaitu tadi contohnya 6 bulan, usia 6 bulan sampai nanti ini masa transisi sampai anak kira-kira usia 12 bulan atau 1 tahun sudah makan makanan sama dengan kakaknya, keluarga yang lain atau orang dewasa. Jadi kita punya kesempatan mendampingi ASI di masa transisi dengan makanan pendamping ASI sampai nanti dia bisa makan padat. Kemudian nanti pun harus teksturnya menyesuaikan dengan tumbuh kembang anaknya, kemudian frekuensinya, jumlahnya, dan yang kedua yang syaratnya adekuat atau cukup, kecukupan gizinya bagaimana lah. Ini yang kita bicara nanti protein hewani ini masuk di kecukupan zat gizi untuk anak-anak ini. Kemudian yang ketiga syarat berikutnya adalah aman dan higienis. Bagaimana makanan itu disiapkan, dimasak, bahannya harus aman atau fresh misalnya, kemudian disimpannya juga suhunya harus sesuai, masaknya juga harus matang misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana cara memberikan makanan pada anak ini juga menjadi perhatian WHO. Misalnya nggak boleh ada distraksi harapannya ya, nggak sambil nonton HP, sambil nonton TV atau sambil jalan-jalan gitu. Jadi ketika pemberian MPASI ini memenuhi 4 itu lah. Tadi kalau kembali ke protein hewani berarti adalah salah satu syarat yang kecukupan gizinya. Ada nggak hanya protein ya, makronutrien memang kita kenal kan zat gizi makro itu ada karbo, protein, sama lemak. Kemudian zat gizi mikro ada vitamin dan mineral. Lah yang zat gizi makro yang protein ini ada protein hewani dan protein abadi. Kenapa kok dari beberapa tahun belakangan ini kita tekankan terkait dengan protein hewaninya? Karena menurut penelitian itu protein hewani memang secara kandungan zat gizi asam aminonya kalau di protein itu terutama asam amino esensial. Asam amino esensial itu asam amino yang harus ada pada makanan karena tubuh nggak bisa bikin sendiri ya. Dan itu pada protein hewani entah itu telur, daging merah, daging sapi, daging kambing, ayam, kemudian unggas yang lain, kemudian ikan dengan berbagai jenis ikan begitu, ini asam aminonya tadi relatif lebih lengkap dibandingkan dengan protein abadi. Dan juga penelitian sudah menunjukkan bahwa salah satu indikator penyebab stunting ini ternyata protein hewaninya masih kurang nih asupannya, sehingga memang ditekankan betul. Dan kebetulan juga di Indonesia rata proporsi konsumsi protein hewani ini relatif masih kurang, sehingga ya dikaitkan kemudian ditekankan ya kita tingkatkanlah asupan protein hewani terutama pada MPASI
sehingga harapannya bisa mencegah stunting begitu. Baik, sangat ini ya dok ya, kompleks ya dok ternyata ya dok ya. Oke, berarti misalnya gini dok, mungkin ada beberapa orang yang menekankan oh berarti cukup hewani aja, nabatinya nggak perlu. Itu bagaimana tuh dok kalau ada yang bilang seperti itu? Nabati juga perlu, bahkan katakanlah protein hewani aja juga nggak disarankan hanya satu macam. Jadi kita juga disarankan untuk bervariasi makanan kita. Protein hewani juga nggak hanya telur melulu atau ayam melulu, tapi tetap bervariasi. Protein hewani juga diberikan protein nabati untuk membalance atau menyeimbangkan asupan dietnya. Tapi kenapa kok yang ditekankan protein hewani? Jadi ada tadi pertimbangan-pertimbangannya sudah kita sampaikan di atas. Dari asam aminonya tadi, asam aminonya yang tadi, terus masih rendah. Kemudian protein nabati mungkin relatif lebih baik, mungkin asupannya cuman kan masih kurang begitu. Jadi harapannya di tingkat lahir yang protein hewaninya. Baik, tapi pada kenyataannya gini sih dok, biasanya ya dok menerima kasus itu lebih takut anak tidak makan sayur daripada tidak makan protein. Betul. Gitu. Aduh, anak saya nggak mau makan sayur bu, gimana ya gitu. Padahal sebenarnya kalau balita itu sayur itu masih perkenalan, betul ya dok ya? Iya, jadi lebih menekankan di protein hewaninya, iya gitu. Kalau misalnya gini dok, misalnya dia memberikan protein hewani, tapi ternyata ada mitos seperti ini dok, kan ati ayam nih dok masuk di protein hewani ya dok, termasuknya ya dok. Terus ada yang bilang jangan, nanti anaknya keracunan. Itu bagaimana tuh dok, seperti itu dok? Kalau terkait dengan keracunan berarti memenuhi syarat melihatnya syarat yang ketiga tadi, apakah aman dan higienis. Sebetulnya isunya nggak hanya ati ayam, tapi ikan-ikan, terutama ikan laut daerah tertentu yang katanya terkontaminasi, ya kembali ke situ semua. Kalau dari jenisnya aman hati itu, tapi apakah dari pengolahannya, sumbernya lah hal yang berbeda. Semua bisa kena, jadi nggak hanya hati ayam aja kan, tidak hanya hati ayam ya dok. Jadi kembali lagi ke syarat amannya tadi ya dok ya. Jadi memang kalau mau memberikan MPASI itu yang penting memenuhi 4 syarat itu terlebih dahulu ya dok ya. Karena kan kadang ada sih dok pasien beberapa mungkin masih 2 bulan dikasih pisang. Nah, itu sebenarnya mungkin edukasinya yang kurang mendalam mungkin ya dok ya. Jadi kan ditakutkan kalau 2 bulan masih harusnya ASI tapi diberikan pisang, ditakutkan kan pencernaannya juga masih belum maksimal, belum siap gitu ya dok ya. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya MPASI ini kan saat anak sudah lahir ya dok ya, pencegahannya itu kan saat anak sudah diberikan makanan. Kalau misalnya dari 1000 hari pertama kehidupan itu dok, itu juga sangat bisa mencegah untuk stunting ya dok ya. Jadi kalau pada masa tumbuh kembang anak kan sebenarnya berperan, dan justru yang golden period ya istilahnya masa emas ini yang 1000 hari pertama kehidupan yang disebutkan oleh Mbak Dira, mulai dari anak masih di kandungan ibunya, dari janinnya itu selama 9 bulan, kemudian umur sampai 6 bulan, terus MPASI ini, kemudian juga diteruskan sampai 2 tahun perhatian kita ini. Lah, kalau kebetulan yang ditekankan ini MPASI, tapi sebetulnya untuk stunting sendiri nggak melulu soal MPASI, meskipun secara penelitian MPASI juga sangat mempengaruhi. Sehingga kalau mau mundur ke belakang, asa eksklusifnya gimana nih, sukses enggak nih misalnya gitu, supaya asa eksklusif sukses, inisiasi menyusuinya bagaimana misalnya seperti itu. Terus mundur lagi ke belakang, gizinya ibu hamilnya di OP ini apa enggak, bagus apa enggak. Mundur lagi ke belakang, calon ibu hamil nih, remaja putrinya bagaimana, sudah siap enggak kalau nantinya hamil. Makanya kenapa kita concern ke stunting, karena ini status gizi jangka panjang ya kalau kita bicara stunting, dan ini nanti akan terus menerus dari generasi ke generasi berikutnya. Anak yang stunting kalau nggak disupport dengan baik akan tumbuh menjadi remaja yang stunting, kurang gizi. Kalau dia perempuan nanti khawatirnya dia hamil, terus hamilnya nggak juga kurang gizi, ya ibu hamil kurang gizi berisiko melahirkan berat badan bayi lahir yang rendah, berisiko kurang gizi juga kalau tidak disupport dengan baik, nanti dia jadi anak yang stunting lagi, begitu seterusnya untuk generasi begitu terus. Makanya kenapa kita harus potong sebisa mungkin. Kita potong di mana nih, mau ke remaja sebelum hamil, ibu hamilnya, atau pas bayi baru lahir, ya intinya segala siklus itu kita upayakan, terutama yang 1000 hari pertama kehidupan yang
masa emas itu tadi yang kita perjuangkan. Oke, berarti sebenarnya jauh sekali ya dok ya, benar-benar dari masa remaja tuh benar-benar harus kita openi. Betul. Mungkin dari HB-nya juga. Betul, ya dok ya, karena kan rata-rata remaja zaman sekarang juga kan banyak yang diet, tapi mungkin dietnya kurang tepat gitu ya dok ya, mungkin dia diet ekstrim juga gitu, sehingga kecukupan gizinya mungkin masih kurang gitu. Ya. Oke, ada lagi nih dok, misalnya kayak gini dok. Jadi dia memang memberikan protein hewani, tetapi dia memberikan protein hewaninya itu hanya 1 kali dalam 1 hari makan. Jadi karena menurut dia cukup nih dok dengan 1 kali makan itu. Yang penting saya udah kasih protein hewani mbak. Kalau itu bagaimana itu dok? Kalau yang ini kita kembali ke anak umur berapa nih? Ada yang masih yang tadinya ASI eksklusif, kemudian kita perkenalan mulai awal MPASI-nya boleh dikasihkan sekali. Tapi kalau sudah bertambahnya usia dan bertambahnya frekuensi makan, setiap kali makan sebaiknya selalu ada protein hewani. Kalau anaknya sudah makan 3 kali sehari, ya 3 kali sehari dikasih makan protein hewaninya gitu. Oke, karena sekarang gini sih dok, mungkin kayak kalau misalnya melihat anak, orang tua juga ada beberapa yang saya tinggi, suami saya tinggi, gender saya tinggi, jadi mungkin anak saya pasti nantinya tinggi, jadi dia tidak tidak memfokuskan di pemberian ASI dan MPASI-nya seperti itu. Mungkin kalau seperti itu bisa lebih diedukasi bahwa genetik itu hanya 20% ya dok ya, sisanya itu kan MPASI gitu ya dok ya, faktor lingkungan lah ya, dan atau faktor hidup, ya kayak hidup seperti itu. Bagaimana orang tua juga memberi makan. Nah terkait pemberian makan nih dok, kebanyakan itu mungkin gini dok, anaknya mau makan sambil nonton YouTube gitu, itu gimana tuh dok seperti itu? Nah itu tadi yang kembali ke syarat yang keempat ya, ada responsive feeding. Sebaiknya untuk, karena ini anak yang tadinya di bangku hanya menyusui ibunya, sekarang saatnya kita perkenalkan makan. Jadi makan ini, pemberian MPASI adalah bagian dari proses pembelajaran juga. Apa yang kata orang tua dulu ya, apa yang kita tanam nanti itu yang akan kita dapat hasil yang akan kita tuai begitu. Jadi kalau kita memberikan pendidikan atau proses pembelajaran yang baik dengan anak ketika awal mulai makan, harapannya nanti itu terbentuk habit yang bagus sampai dia nanti beranjak dewasa bahkan ya. Misalnya makan harus sambil duduk, makan pakai tangan kanan, membaca doa terlebih dahulu, sambil didongengi misalnya kalau orang tua yang care begitu, ini makannya enak, kita ciptakan suasana bahwa makan itu suatu yang menyenangkan, suatu yang kita butuhkan, adalah wujud syukur kita sudah disediakan Tuhan terkait dengan makanan ini sebagainya. Jadi benar-benar fokus untuk makan ya makan. Kemudian kalau makan itu nanti sambil nonton HP, nonton TV, nonton YouTube, nanti dia akan berpikir ini makan apa nonton gitu kan. Jadi ada distraksi itu yang nggak dianjurkan. Belum lagi kita padahal harus mengenali siklus anak itu, kapan anak lapar, kapan anak kenyang. Bahkan kalau anak itu makannya terlalu lama, kita jangan membiarkan juga kan, nggak disarankan juga. Makan cukup 20 menit, ada yang menyebutkan 20 menit, jadi jangan lebih dari setengah jam. Juga nggak enak juga kan ya, kamu makan setengah jam kok nggak habis-habis, masa mau diteruskan. Jadi ya sudah berhenti, jangan memaksa anak untuk makan misalnya, atau memarahi anak. Dan kita banyak permakluman dulu lah, maksudnya kan anak juga masih belajar, entah itu nanti menjatuhkan alat makan atau belepotan lah, itu juga proses pembelajarannya di situ. Oke, baik. Terkait pemberian makan juga nih dok, apakah boleh nih dok, misalnya anak dia biar mau makan kita iming-imingi, nanti habis ini kita beli ini gitu, apakah boleh dok seperti itu dok? Pada anak yang lebih dewasa, yang ini beberapa termasuk salah satu strateginya. Yuk makan dulu misalnya, nanti baru boleh ngapain gitu. Itu ada semacam kayak reward gitu. Itu mungkin nanti teman-teman dari psikologi juga akan memberikan terkait dengan pola makan yang baik ya. Bahkan ada, setahu saya bahkan ada yang menyebutkan memberikan reward itu akan lebih berhasil daripada memberikan punishment, itu juga bisa dicoba, tapi tergantung anaknya juga sih, sama pola pendidikan orang tuanya. Jadi berarti nggak apa-apa ya dok ya, misalnya kita memang ya, anak itu mau makan tapi memang ada rewardnya karena dia mau makan. Betul. Seperti itu ya dok ya. Jadi itu bukan menyalahgunakan reward itu ya dok ya. Oke, baik.
kembali lagi ke topik yang MPASI protein hewani nih dok. Kira-kira dalam satu hari itu protein hewani itu kalau misalnya untuk anak, misalnya gini dok, misalnya anak usia 2 tahun sampai 5 tahun itu yang dianjurkan seberapa banyak ya dok ya? Mungkin berapa potong ataukah dia harus bervariasinya seperti apa gitu dok? Kalau untuk seberapa banyak, berarti kembali ke kebutuhannya secara harian berapa banyak nih jumlah kalorinya. Kemudian kita proporsikan apakah nanti sumber kalori kan tercukupi dari sumber karbohidrat, sumber protein, sama sumber lemaknya, makronutriennya. Ibaratnya kalau dilihat porsi piring begitu ya, kalau untuk anak-anak umur 2-5 tahun dipertimbangkan bahwa porsi karbonya, nasi maksudnya sumber nasi, sumber karbohidrat, nasi atau penukarnya sekitar sepertiganya, kemudian sumber protein sepertiganya, sisanya yang buah dan sayur. Beda sama kalau orang dewasa apalagi yang obes, ini cukup seperempatnya, buah sayurnya yang setengahnya. Lah pada anak-anak ini proporsinya lebih sedikit, proteinnya lebih ditekankan. Relatif hampir sama sebetulnya buah sayurnya, cuman yang proporsi proteinnya yang tadi disarankan selalu harus ada protein hewani. Baik. Berarti ini sangatlah kompleks lagi ya dok ya, benar-benar dari protein hewani itu memang ditekankan karena dia memang mempunyai fungsi yang sangat ajaib ya dok ya untuk tumbuh kembang balita seperti itu. Mungkin kalau misalnya untuk balita kita memang harus lebih sabar ya dok ya untuk dalam pemberian makannya, persiapan makannya itu memang membutuhkan mental yang memang harus siap seperti itu ya dok ya, karena kalau dikilas balik karena memang pertumbuhan anak apakah dia akan stunting atau enggak dilihat dari 1000 hari pertama kehidupan, bahkan dari sebelum ibunya hamil. Seperti itu ya dok. Baik, ini sangatlah menambah wawasan ya dok ya untuk sahabat-sahabat Hermina yang menonton. Semoga intinya protein hewani itu penting, tapi kita tidak boleh melupakan protein nabati dan juga makronutrien yang lain, contohnya kayak karbohidrat, dari sumber lemaknya juga jangan dilupakan gitu ya dok ya. Oke. Dan untuk balita mungkin untuk serat sayur buah itu hanya baru perkenalan ya dok ya. Iya, perkenalan gitu. Jadi jangan khawatir apabila anak saya nggak mau makan sayur, mungkin dikenalkan dahulu seperti itu. Nih, sampun dokter. Terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah diberikan. Mungkin mohon maaf selama kita berbincang ada kesalahan kata maupun perbuatan ya dok ya. Demikian juga saya. Makasih ya atas kesempatannya. Mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan. Baik.